Baik, selamat pagi para upasaka upasika, bikuni, sayale, upasaka dan upasika sekalian. Selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, bahagia, ya. Dalam keadaan apapun, Anda tetap damai dan bahagia. Ya, pagi-pagi. Kita kembali lagi di kelas yang kedua untuk Sutta Bahya Sutta, ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari banyak sekali informasi tentang masa lalu dari Bahya, ya. Sekali lagi kita semua berada di kelas Pariyathisasana yang juga dikenal sebagai kelas kajian kitab suci, ya. Pada saat saya teringat dengan kalimat kajian kitab suci ini, saya bergetar hati saya karena memang sudah seharusnya umat beragama itu mengerti kitab sucinya, ya. Nah, kalau kita sebagai umat beragama tapi tidak paham kitab suci, jadi tentu aktivitas beragama kita tidak akan atau akan sulit untuk menghasilkan buah yang besar, ya. Nah, jadi dengan kalimat pembuka ini saya ingin kembali lagi mengingatkan, ya, kepada Anda bahwa apa yang Anda pelajari itu berasal dari kitab suci, ya, yang disampaikan sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentarnya kalau ada, ya. Jadi tradisi ini adalah tradisi yang sangat panjang sekali. Bahkan saya dulu waktu saya masih berstatus sebagai mahasiswa mengatakan kepada saya bahwa tradisi kitab komentar, subkomentar itu bahkan sudah eksis sejak zaman Buddha. Jadi Sayadaw bercerita bahwa pada waktu itu para upasaka upasika pun atau bahkan di kalangan biku itu memprotek, menjaga komentar-komentar ini, ya. Jadi pola pembelajaran pemahaman pun itu yang sesuai dengan kitab komentar bahkan sudah dimulai sejak zaman Buddha masih ada, dan oleh para anggota sangga sejak waktu itu sampai sekarang lebih dari 2500 tahun kemudian tradisi itu masih dijaga, ya. Tradisi yang mana? Tradisi mempelajari kitab suci sesuai dengan Atha Gatha bahasa Palinya atau kitab komentar, dan Tika atau kitab subkomentar, atau juga sebenarnya yang belakangan lebih modern lagi ada kitab yang disebut Anudika, yaitu kitab yang mengikuti subkomentar atau diterjemahkan menjadi kitab subkomentar. Nah, jadi sekali lagi apa yang kita pelajari di kelas ini adalah kelas yang mengikuti tradisi yang sudah berusia ribuan tahun, ya. Oleh karena itu pelajarilah dengan baik, ya, dengarkanlah dengan penuh sadar, karena saya secara pribadi percaya bahwa mendengarkan dhamma sesuai dengan kitab komentar dan subkomentar itu adalah kebajikan yang akan memberikan buah yang besar, menjadi penopang untuk munculnya buah yang besar, yaitu apa? Kemunculan kualitas spesial. Kualitas spesial itu apa? Kemunculan magga dan pala atau jalan dan buah, ya. Kalau logikanya saja Anda coba renungkan, seandainya tradisi ini kan secara tradisi kita mendengar bahwa ajaran Buddha ini akan bertahan 5000 tahun kan? Ya. Berarti usia ajaran Buddha katakanlah kalau statement ini benar masih 2500 tahun lagi kan? Ya, betul. Artinya apa? Kalau 1000 tahun kemudian sejak hari ini Anda lahir jadi manusia dan Anda menjadi umat Buddha, Anda masih bertemu dengan ajaran yang sama ini, ya toh? 1000 tahun lagi Anda datang di wihara DBS New Age gitu misalkan. 1000 tahun kemudian dan Anda belajar Bahya Sutta, kok tiba-tiba Anda langsung hafal. Kenapa? Ada orang yang langsung hafal begitu. Paham karena dia teringat lagi bahwa 1000 tahun sebelumnya dia sudah
pelajarinya. Ya, jadi ini adalah kebajikan yang buahnya besar. Oleh karena itu dengarkanlah dengan penuh sadar dan pelajarilah dengan baik. Pola kelas-kelas di DBS adalah seperti kita kuliah dulu, ya. Pelajaran di kelas hanyalah 1 jam lebih sedikit, tetapi bukan berarti Anda kemudian setelah kelas Anda lepaskan begitu saja. Di rumah Anda mengulang pelajaran tersebut, ya. Dan kami sudah selalu menyertakan PowerPoint presentasi ini di website DBS yang bisa Anda download, Anda baca ulang kembali, ya, sampai kemudian Anda memahaminya. Kalau Anda kemudian berkata, emang umat harus belajar sampai sedetil itu ya Bante, gitu. Jawaban saya apa? Mendengarkan dhamma dan belajar dhamma itu kebajikan enggak? Kalau kemudian Anda bertanya, apakah perlu belajar sampai detail itu? Pertanyaan saya yang mirip-mirip, apakah perlu Anda berdana? Kenapa Anda berdana? Jawab saya. Hah? Kenapa Anda berdana? Berbuat kebajikan. Belajar dhamma itu apa? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa belajar, jawab kenapa Anda berdana. Sama ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin sekali lagi dibaca dulu sutanya oleh PIC supaya Anda hafal, ya. Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu Begawan berada di Sawati, di Jetawana di Taman Anatapindika. Pada waktu itu Bahia Daruciriya tinggal di Suparaka di pantai sebuah samudra. Dia dimuliakan, dijunjung tinggi, diagungkan, dilayani dan dihormati. Dia banyak menerima jubah, makanan derma, tempat tinggal, perlengkapan yang berisikan obat-obatan sebagai penunjang untuk orang yang sakit. Kemudian Bahia Daruciriya pergi ke tempat yang sepi dalam pengasingan. Pikiran yang demikian muncul di dalam hati Bahia Daruciriya. Sekarang, siapapun para arahat atau mereka yang telah mencapai jalan arahata, saya adalah satu di antara mereka. Kemudian satu dewata yang merupakan saudara sedarah di masa lalu yang welas asih dan berhati baik, mengetahui apa yang ada di pikiran Bahia Daruciriya menghampirinya. Setelah mendekat, dia berkata demikian pada Bahia Daruciriya, Bahia, kamu bukan arahat atau juga bukan seseorang yang telah mencapai jalan arahata. Kamu bahkan tanpa praktik tersebut yang oleh karenanya kamu bisa menjadi arahat atau mencapai jalan arahata. Lalu sekarang siapakah mereka di dunia ini bersama para dewanya yang disebut sebagai arahat atau yang telah mencapai jalan arahata? Bahia, ada satu kota di wilayah utara yang bernama Sawati. Di sana, dia, Begawan, seorang arahat dan sama Sambuddha berada saat ini. Bahia, dia sungguh seorang Begawan dan juga arahat yang mengajarkan dhamma untuk kearahatan. Kemudian Bahia Daruciriya tergerak oleh dewata tersebut, pergi meninggalkan Suparaka saat itu juga. Di sepanjang satu malam dia menuju ke Sawati di Jetawana Wihara Anatapindika. Pada waktu itu banyak biku sedang berjalan-jalan di tempat terbuka. Kemudian Bahia Daruciriya mendekat ke arah biku-biku tersebut. Setelah dekat dia berkata demikian kepada para biku, Bante, di manakah Begawan, arahat dan sama Sambuddha berada sekarang? Kami ingin melihat Begawan, arahat dan sama Sambuddha tersebut. Bahia, Begawan telah pergi ke desa untuk derma. Kemudian Bahia Daruciriya buru-buru meninggalkan Jetawana dan memasuki Sawati. Dia melihat Begawan yang enak dipandang, menumbuhkan keyakinan indria-indrianya tenang, hatinya damai, yang telah mencapai pengendalian tertinggi dan ketenangan, terlatih, terjaga, indria-indrianya terkendali. Orang besar sedang berjalan untuk derma di Sawati.
Melihatnya, dia mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki Begawan, dia berkata demikian kepada Begawan. Ajarkan saya dhamma, wahai Bante, Begawan. Ajarkan dhamma, wahai Sugata, untuk manfaat dan kebahagiaanku dalam jangka yang panjang. Ketika telah disampaikan, Begawan berkata demikian kepada Bahia Daruciriya. Bahia, sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk kedua kalinya, Bahia Daruciriya berkata demikian kepada Begawan. Akan tetapi, ini sulit diketahui, Bante. Bahaya-bahaya untuk kehidupan Begawan atau bahaya untukku. Ajarkan dhamma kepadaku, wahai Bante, Begawan. Ajarkan dhamma, wahai Sugata, yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Untuk kedua kalinya, Begawan berkata demikian kepada Bahia Daruciriya. Bahia, sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk ketiga kalinya, Bahia Daruciriya berkata demikian kepada Begawan. Akan tetapi, ini sulit diketahui, Bante, bahaya untuk kehidupan Begawan atau bahaya untukku. Ajarkan dhamma kepadaku, wahai Bante, Begawan. Ajarkan dhamma, wahai Sugata, yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Oleh karena itu, Bahia, kamu harus melatih demikian. Di dalam apa yang terlihat akan ada yang terlihat semata. Di dalam apa yang didengar akan ada yang didengar semata. Di dalam apa yang dikenali akan ada yang dikenali semata. Di dalam apa yang diketahui akan ada yang diketahui semata. Bahia, kamu harus melatih demikian dengan sungguh-sungguh. Bahia, ketika untukmu, di dalam apa yang terlihat hanya ada yang terlihat. Di dalam apa yang diketahui hanya ada yang diketahui semata. Oleh sebab itu, kamu, Bahia, bukan karena itu. Ketika kamu, Bahia, bukan karena itu, maka kamu, Bahia, tidak di sana. Ketika kamu, Bahia, tidak di sana, maka kamu, Bahia, tidak di sini, tidak juga di sana. Tidak di antara keduanya. Hanya inilah akhir dari duka. Ya, sebentar. Seringkali suta itu seperti ini aja di slide ini. Kalau kita tidak bisa membuka kitab komentar dan subkomentarnya, lalu apa yang Anda persepsikan dari kalimat seperti ini? Sulit kan? Dan keadaan seperti ini berlaku hampir semua suta sebenarnya. Boleh dikatakan kita tidak bisa mempersepsikan satupun suta sesuai dengan persepsi kita sendiri. Kita membutuhkan penjelasan yang berasal dari tradisi yang tadi sudah dijaga selama ribuan tahun dari generasi ke generasi. Melalui pembabaran dhamma yang singkat dari Begawan ini, seketika batin Bahia Daruciriya telah terbebaskan dari noda-noda batin melalui tiadanya genggaman. Kemudian, setelah menasihati Bahia Daruciriya dengan nasihat singkat ini, Begawan pergi. Lalu, tidak lama setelah kepergian Begawan, seekor lembu yang masih muda menyerang dan mencabut nyawa Bahia Daruciriya. Kemudian Begawan pergi untuk mencari makanan derma di Sawati. Setelah makan, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Pindapata dan meninggalkan kota bersama dengan banyak biku, beliau melihat Bahia Daruciriya meninggal dunia. Sambil memandangi mayat, beliau memanggil para biku. Wahai para biku, ambillah tubuh Bahia Daruciriya, bawa dan naikkan ke dipan, kemudian bakarlah dan buatkan sebuah pagoda untuknya. Wahai para biku, seorang teman biku kamu telah meninggal dunia. Baik, Bante. Biku-biku tersebut menjawab Begawan. Kemudian setelah membawa serta menaikkan jasad Bahia Daruciriya ke dipan dan membuatkan sebuah pagoda untuknya, mereka menghampiri Begawan. Setelah dekat, memberi hormat kepada Begawan dan duduk di satu sisi. Ketika telah duduk di satu sisi, biku-biku tersebut berkata demikian kepada Begawan.
Bante, jasad Bahia Darucirya telah dibakar dan sebuah pagoda telah dibuat untuk dia. Apa nasib dia? Apakah kelahiran kembali dia? Para biku, Bahia Darucirya adalah seorang yang bijaksana. Dia berlatih sesuai dengan Dhamma dan dia tidak menyulitkan aku dalam hal yang berhubungan dengan Dhamma. Wahai para biku, Bahia Darucirya sudah padam total. Kemudian setelah mereka memahami makna dari hal tersebut, Begawan pada waktu itu mengungkapkan ungkapan ini. Di mana air, tanah, api, dan angin tidak memiliki pijakan, di sana bintang-bintang tidak bersinar, matahari tidak tampak, di sana rembulan tidak muncul, di sana kegelapan tidak dikenal. Ketika orang suci, seorang Brahmana telah memahami dengan kebijaksanaannya sendiri, kemudian dia terbebaskan dari suka dan duka, dari materi dan non-materi. Baik, terima kasih Yulia. Kita langsung saja melanjutkan penjelasan dari minggu yang lalu. Ya. Kalau tidak salah, ya, yang minggu lalu kita sudah jelaskan oleh Guru Atakata, guru kitab komentar, bahwa tentang definisi seorang arahat kan ya. Kalau Anda masih ingat, akhir dari kelas minggu lalu adalah tentang definisi seorang arahat. Apa sih yang disebut arahat dan bagaimana sih kualitas seorang arahat gitu. Misalkan minggu lalu disebutkan arahat adalah seseorang yang layak menerima persembahan dari Anda. Jadi non arahat termasuk saya ini nggak layak sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kualitas beliau sudah jauh dari kilesa. Ya, arahanti, kata arahang itu bahasa Palinya. Karena sudah tidak mempunyai kilesa lagi, sudah suci, sudah murni, maka beliau ini pantas untuk menerima persembahannya, ya. Jadi karena jauh dari kilesa, karena beliau sudah kokoh atau kukuh berdiri di tempat yang sangat jauh oleh karena telah menghancurkan kilesa-kilesa ya dengan jalan atau magga, jalan arahata, disebut sebagai orang yang pantas menerima persembahan karena dia telah membunuh musuh-musuhnya. Siapa musuhnya? Kilesa, ya. Kita tidak mengenal musuh yang disebut makhluk. Musuh kita itu hanya satu, yaitu kilesa. Kilesanya siapa? Kilesa sendiri, bukan kilesa orang lain, ya. Oleh karena kepantasannya untuk menerima persembahan di dunia bersama para dewa, maka Begawan yang juga merupakan seorang arahat kan ya, pantas menerima penghormatan spesial dan penopang-penopang yang lain seperti jubah dan lain-lain yang bagus gitu. Oleh karena tidak ada yang disembunyikan lagi, maka dia disebut sebagai seorang arahat. Itu definisi minggu lalu. Minggu ini kita diperkenalkan lagi dengan definisi arahat yang lain, yaitu oleh karena telah tercabutnya kilesa seperti misalnya nafsu dan lain-lain secara menyeluruh, secara total, maka Tathagata atau Buddha dikatakan sebagai arahat, ya, karena kualitasnya yang tidak tersembunyi dalam hal melakukan kejahatan yang disebabkan oleh tiadanya kemunculan kilesa gitu. Masih ada tempat duduk panitia? Ada ya. Oke. Saya cantumkan dari kitab yang lain, dari subkomentar dari kitab Saratadipani ya, penjelasan tentang apa yang disebut poros sih ya, seperti yang saya sudah baca di sampai di YouTube itu. Aneka jati samsaran sanda bisang sani bisang dan seterusnya ya. Ini penjelasannya ini. Yang disebut poros yang terdiri dari awija dan tanha, itu penjelasannya oleh karena berdiri kokoh ya di dalam dan di luar menjadi komponen dasar seperti poros roda pedati, maka sepasang awija dan tanha dikatakan sebagai poros ya yang terdiri dari awija dan tanha. Jadi poros dari samsara ini adalah awija dan tanha. Seperti poros dari pedati. Kalau pedati ini tidak ada poros ini kayak mungkin gardan begitu ya. Kalau mobil ya, kalau nggak ada gardannya nggak bisa jalan, hancur.
pedatinya atau mobilnya. Sama samsara ini, kalau porosnya sudah dihancurkan, maka samsara nggak bisa lagi eksis. Anda akan keluar dari samsara. Nah, poros yang dimaksud di sini adalah awija dan tanha, ya. Jadi ini penjelasan dari slide di Sutta yang kira-kira berbunyi seperti ini. Dan setelah menembus roda samsara yang terikat erat di 3 pedati eksistensi yang berputar sejak waktu yang tidak berawal, poros yang terdiri dari awija dan tanha, ini dari kitab komentar berarti ya. Jari-jari roda akumulasi kebajikan dan ketidakbajikan, pelek roda usia tua dan kematian, hingga melalui as roda yang terbuat dari asawa sebagai asal mula. Maka inilah penjelasannya. Ya, minggu lalu sudah disampaikan di komentar dari Sutta ini. Selanjutnya, oleh karena terikat dengan awija, tanha, usia tua, dan kematian yang menjadi kondisi buah kama, maka akumulasi kebajikan, akumulasi ketidakbajikan, dan akumulasi yang tidak goyah dikatakan sebagai jari-jari roda yang terikat dengan poros dan pelek roda. Jadi Anda bayangkan sebuah pedati mempunyai poros, ya, mempunyai pelek. Sekarang kalau tadi porosnya awija dan tanha, jari-jari rodanya itu akumulasi kebajikan Anda itu. Jadi kalau kita bicara tentang karma, ya, bisa dibagi menjadi 3. Punya abhisangkara. Punya abhisangkara itu akumulasi ketidakbajikan, yaitu karma-karma buruk Anda. Ya, karma buruk kita semua. Punya abhisangkara, akumulasi dari kebajikan, yaitu perbuatan baik kita, karma-karma baik kita, ya. Baik itu karma baik lingkup indriawi maupun karma baik ketika Anda mencapai jhana materi halus, itu masuk di punya abhisangkara. Yang ketiga adalah anenja abhisangkara, akumulasi dari kebajikan yang tidak bisa digoyahkan lagi. Ini merujuk kepada kebajikan ketika Anda mencapai jhana non materi atau arupa jhana. Ya, jadi ada 3 ini klasifikasi karma, ya. Bahasa Indonesianya saya berikan di slide: akumulasi kebajikan, akumulasi ketidakbajikan, dan akumulasi yang tidak goyah. Ini semua adalah jari-jari roda. Selama masih ada ini, maka roda samsara akan berputar terus. Kelahiran kita diakhiri dengan kematian, kemudian kematian berlanjut lagi dengan kelahiran, akan berputar terus. Karena jari-jarinya masih ada, peleknya juga masih ada, begitu kira-kira ya. Jadi yang menggerakkan kehidupan kita masing-masing ini adalah 3 karma itu tadi, yaitu apa? Punya abhisangkara, dan anenja abhisangkara. Itu bahasa Indonesianya ada di slide, ya. Nah, selanjutnya, oleh karena terlihat jelas melalui akhir dari kehidupan di kelahiran manapun, maka usia tua dan kematian dikatakan sebagai pelek rodanya. Ya, jadi usia tua dan kematian itu terlihat jelas di akhir dari suatu kehidupan, di babak-babak terakhir, ya. Seperti saya ini udah mulai keriput, udah memasuki babak-babak akhir dari kehidupan kali ini, ya. Tapi siapapun akan mengalaminya, ya. Maka itulah yang disebut atau diistilahkan, diumpamakan sebagai pelek roda. Seperti halnya dengan as roda yang menjadi sebab utama berputarnya roda pedati, demikian pula asawa. Asawa itu noda-noda batin, ya. Sebagai asal mula menjadi sebab utama berputarnya roda samsara. Oleh karena itu dikatakan setelah menusuk atau menembus hingga sampai atau menembus as roda yang terdiri dari asawa sebagai asal mulanya. Jadi di dalam ajaran Buddha, asawa itu dikatakan sebagai asal mula dari eksistensi setiap makhluk di dalam samsara. Noda-noda batin ini. Kalau Anda sudah belajar awija, pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang, dan seterusnya di paticca samuppada, kan seolah-olah mata rantainya hanya bermula di awija, kan? Ya. Awija pacaya sangkara. Dari awija sebagai kondisi, maka karma muncul. Dari karma sebagai kondisi, maka kesadaran penyambung kelahiran kembali muncul, dan seterusnya. Seolah-olah titik awalnya awija, padahal di kitab komentar nanti dijelaskan lagi, awija munculnya dari mana? Awija munculnya dari asawa. Makanya di sini dikatakan sebagai asal mula. Sebenarnya
asal mula tidak dipahami sebagai asawa yang muncul tanpa sebab. Asawa pun muncul dengan sebab. Ya, itu nanti di pelajaran yang kalau di pelajaran Abhidhamma, pelajaran semester depan akan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. Asawa atau noda batin sebagai asal mula oleh karena asawa menjadi sebab untuk awija dan lain-lain. Awija itu ketidaktahuan, kebodohan. Kalau di Indonesia sering diterjemahkan menjadi kebodohan, kegelapan batin. Tapi lebih baik diterjemahkan menjadi ketidaktahuan. Ketidaktahuan terhadap apa? Ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia. Tidak tahu bahwa kehidupan kehidupan ini penuh duka, ya. Tidak tahu bahwa asal mula duka adalah tanha dan seterusnya. Ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran mulia inilah definisi untuk awija, gitu. Seperti yang dikatakan, kemunculan awija berasal dari kemunculan asawa, ya. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pedati 3 eksistensi. Nah, ini menariknya kitab komentar. Kalau baca sekilas kita nggak akan tahu apa sih maksudnya pedati 3 eksistensi. Ya, maka di sini dijelaskan pedati tidak lain adalah 3 eksistensi. Itu penjelasannya. Yaitu eksistensi ini kehidupan. Ya, 3 kehidupan, 3 jenis kehidupan. Jadi di dalam samsara ini ada 3 jenis eksistensi, 3 jenis kehidupan, yaitu eksistensi lingkup indriawi, kehidupan di alam lingkup indriawi. Kalau seorang makhluk lahir di neraka, di alam hantu kelaparan, di alam setan, di alam binatang, alam manusia, dan 6 alam surga, 11 alam ini adalah eksistensi lingkup indriawi, karena makhluk yang hidup di alam ini benar-benar bertopang atau ditopang oleh indria-indria mereka. Kehidupan yang di atasnya adalah eksistensi materi halus. Ini adalah kehidupan para Brahma materi halus. Yang di atasnya lagi adalah eksistensi non materi atau kehidupan non materi, yaitu kehidupan untuk Brahma non materi, Brahma yang sudah tidak mempunyai tubuh jasmani, ya, dengan variasi dalam hal kesadaran, resultan dan materi yang merupakan buah dari kamanya masing-masing. Ini bercerita tentang nama dan rupa. Masing-masing mempunyai nama dan rupa dengan variasi-variasinya sendiri. Makanya mempunyai pengetahuan kitab suci yang komprehensif akan sangat menguntungkan buat Anda, karena Anda akan bisa menyambungkan puzzle-puzzle ini dengan pengetahuan-pengetahuan Anda yang lain, gitu. Ya. Selanjutnya, setelah berputar sejak waktu yang tidak berawal, maka itulah yang disebut atau sebagai penjelasan untuk perputaran tanpa awal. Kembali lagi, samsara itu tanpa awal yang bisa diketahui. Ya, tidak ada awal bahkan. Ya, saya pernah mendengarkan diskusinya Biku Bodhi dengan yang lain waktu ditanya oleh salah satu Bante senior juga. Menurut Bante Bodhi, samsara ini awalnya apa? Bante Bodhi menyatakan, ya sesuai dengan kata-kata Buddha kan, awal itu sudah tidak bisa ditemukan lagi saking lamanya. Gitu. Nah, terus makhluk ini munculnya dari mana? Biku Bodhi memberikan jawaban yang menarik. Ya mungkin ini sebagai hasil dari reaksi fisika kimia. Saya lebih senang begitu loh, daripada tiba-tiba dijawab ya mungkin ada satu super Buddha yang menciptakannya, gitu, nah, kan. malah kurang masuk akal. Biku Bodhi menjawab dengan baik. Ini kayak reaksi fisika kimia akhirnya jadi makhluk. berevolusi jadi makhluk. Tapi apapun tidak penting mengetahui awal dari samsara. Yang terpenting adalah kita sekarang sakit dan itu harus diobati. Sakitnya sakit karena apa? Kilesa-kilesa kita, nafsu kita, kebencian kita, kemarahan kita, ketidaksabaran kita, dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit yang harus diobati. Untuk bisa sembuh syaratnya tidak membutuhkan Anda harus tahu asal mula Anda dulu. Ya. Jadi sebenarnya tidak begitu penting juga untuk mencari perputaran awal dari samsara ini. Ya, kalau Buddha kalimatnya begitu, awal samsara ini without discoverable beginning. Awalnya udah nggak bisa discovered lagi, ya udah nggak bisa ditemukan lagi, gitu. Saking lamanya. Gitu. Disebut sama Sam Buddha karena kualitas pencerahan terhadap semua dhamma secara benar oleh diri sendiri. Ini definisi sama Sam Buddha, ya. Kalau arahat, dia tercerahkan sempurna atas bantuan guru.
Kalau Buddha tidak ada yang membantu, beliau menemukannya sendiri. Jalan mulia ini tadinya tertimbun rumput katakanlah, kemudian ditemukan lagi oleh Buddha. Ya, tidak ada yang membantunya. Begawan telah meraih kebijaksanaan tertinggi karena dhamma-dhamma yang harus dipahami dengan baik telah dipahami dengan baik. Ini definisi begawan, definisi Tathagata. Beliau adalah orang yang sudah memahami dhamma yang memang harus dipahami gitu. Selanjutnya definisi yang lain, dhamma yang harus dipahami dengan akurat telah juga dipahami dengan akurat. Jadi ini juga menjadi tujuan kita loh sebenarnya, memahami dhamma secara akurat. Karena kalau kita tidak memahami secara akurat, nanti kita juga akan bisa jatuh dalam pandangan salah. Tadi malam saya sampaikan kepada para murid Abhidhamma, saya sekarang lagi atau sedang mengajar bab ke-7 di kitab Abhidhamma Sanggaha. Secara materi itu adalah materi yang sangat mudah ya. Tetapi untuk menerjemahkannya ternyata memiliki tingkat kesulitan yang tertinggi dibanding bab-bab sebelumnya. Walaupun materinya mudah. Kenapa? Karena kita harus menerjemahkan terminologi secara akurat. Ya, supaya kita tidak salah paham, tidak keliru memahaminya gitu. Jadi memahami apa yang harus dipahami secara baik dan akurat juga menjadi tugas kita. Makanya kita kita memerlukan pariyati. Ya, tidak langsung bermeditasi saja tanpa pariyati. Ya, meditasi Anda harus ditopang oleh pariyati, oleh teori gitu, ya. Dhamma yang harus ditanggalkan oleh telah ditanggalkan oleh Sama Sambuddha. Dhamma yang harus disaksikan telah juga beliau saksikan. Dhamma yang harus dikembangkan juga telah beliau kembangkan gitu ya. Jadi pernyataan sederhana ini kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya tidak sesederhana apa yang kita kira, apa kita bayangkan ya. Masih saja banyak umat atau kita yang belum tahu mana yang perlu yang harus dikembangkan dan mana yang tidak boleh dikembangkan. Betul tidak sih? Ya, kita sering bicara perbuatan baik, perbuatan jahat. Tapi kalau ini ada 500 orang di dalam sini, kalau ditanya apa definisi Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat, bisa jadi kita dapat 500 jawaban yang berbeda. Betul, karena pengetahuannya masih belum lengkap. Tapi kalau kita sudah memahami kitab suci, kita udah pasti jelas bisa menjawab perbuatan baik adalah ini, perbuatan jahat adalah ini gitu. Makanya teori itu penting. Nah, bayangkan kalau Anda tidak tahu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat, lalu bagaimana Anda mengikuti instruksi Buddha untuk mengembangkan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat? Bisa jadi yang Anda kembangkan adalah perbuatan jahat, yang Anda hindari adalah perbuatan baik, gitu. Makanya teori itu penting, ya. Banyak orang yang masih terbalik-balik, perbuatan baik dianggap perbuatan jahat dianggap perbuatan baik, ya. Nah, selanjutnya, oleh sebab itu hal ini telah disampaikan. Ini salah satu definisi dari Buddha waktu ditanya oleh seseorang, ketika orang tersebut itu terpukau dengan penampilan fisik dan ketenangan dari begawan, si orang tersebut bertanya, kamu itu siapa? Kamu dewa, kamu Brahma, kamu Brahmana, kamu siapa gitu. Buddha jawabannya ini, abinyang abinyatang bhavetabang bhavitang pahatabang pahinang me tasma buddhosmi brahmana. Terjemahannya itu, apa yang harus dipahami dengan baik telah dipahami dengan baik, apa yang harus dikembangkan telah dikembangkan, dan apa yang harus ditanggalkan telah ditanggalkan olehku. Oleh karena itu, wahai Brahmana, aku adalah Buddha. Ya, jawabannya bagus ya. Sombong nggak itu? Enggak, jujur. Kalau Anda ditanya siapa Anda nggak boleh abinyang abinyatang bhavetabang bhavitang, nggak boleh, beda, Anda bohong. Anda kebalik masih, yang dikembangkan yang nggak yang dikembangkan yang nggak baik, yang ditanggalkan yang baik-baik. Itulah Anda, wahai Brahmana. Selanjutnya,
Yang dimaksud dengan untuk kearahatan, tadi ada kan kalimat, ya, beliau adalah arahat yang bisa mengajarkan kepada muridnya jalan untuk mencapai kearahatan. Karena beliau sudah mencapai, maka dia bisa mengajarkan, maka cari guru yang baik. Ya, di dunia ini masih ada. Anda mampu untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri Buddhis yang banyak master-master yang top itu. Ya, saya selalu menyatakan Anda kalau sudah berada di negara yang terbaik seperti itu, berjuanglah sekeras-kerasnya karena di sana banyak guru yang sudah mencapai pencapaian-pencapaian spesial. Ya. Sehingga mereka bisa menuntun Anda, menunjukkan Anda jalan untuk mencapai kualitas-kualitas spesial itu. Kalau guru Anda belum mencapai juga tidak akan bisa untuk menunjukkan Anda jalan ke sana, dia belum mencapainya. Gitu? Seseorang yang belum pernah ke Taman Palem, dia bingung pasti kalau diminta untuk menunjukkan jalan ke Taman Palem. Nah, keliru. Kalau jatuhnya ke pik masa lebih bagus kali ya. Ya, anyway, begitu kira-kira ya. Jadi yang dimaksud dengan untuk kearahatan yang kuning itu adalah untuk pencapaian buah yang tertinggi, yaitu arahata pala. Yang dimaksud dengan bagawan mengajarkan dhamma adalah beliau membabarkan dan menunjukkan hal yang berkaitan dengan kualitas spesial yang baik di awal dan di tengah dan di akhir. Kualitas spesial itu lebih spesifik adalah pencapaian jalan dan buah. Dhamma yang merupakan praktek sila, samadhi dan panya, atau dhamma samatha dan vipassana saja yang cocok untuk kecenderungan seseorang yang siap untuk menerima ajaran. Ya, jadi inilah kualitas kemampuan dari seorang sama Sambuddha. Tadi di sutta ada kalimat begini, kemudian Bahya Darucirya tergerak oleh dewata tersebut, ya, oleh Brahmanya tadi, ya. Bahya pergi meninggalkan Suparaka. Saat itu juga di sepanjang satu malam dia menuju ke Sawati di Jetawana, ya, wihara Anatha Pindika itu. Yang dimaksud tergerak, penjelasan dari kitab komentarnya adalah Bahya tergugah hatinya dan merenung seperti ini, sahabat, memiliki kehidupan sebagai putu jana sungguh memuakkan. Ini bahan perenungan yang bagus untuk Anda dan kita semua. Hidup sebagai putu jana itu memuakkan. Ya, karena akan sering melakukan kesalahan yang terulang-ulang terus, sulit untuk mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan hati. Anda enggak bosan dengan kualitas yang seperti itu? Gitu. Maka dengarkanlah renungan dari Bahya. Disebabkan oleh itu, maka aku mengira bukan arahat sama dengan arahat. Itu tadi kebalik-balik. Ya toh? Wong dia bukan arahat tapi dia pikir dia adalah arahat, gitu. Dan bahkan aku tidak mengetahui kemunculan sama Sambuddha di dunia yang sedang mengajarkan dhamma. Ya, jadi Bahya mulai merenung bahwa posisi sebagai status atau kualitas sebagai seorang putu jana itu tidak menguntungkan karena bisa terbalik-balik dan lain sebagainya, gitu. Kehidupan ini sungguh sulit dipahami, demikian renungan dari Bahya. Kematian sungguh sulit dipahami. Artinya adalah bahwa dikarenakan oleh kata-kata dewata tadi, nasihat temannya yang menjadi Brahma, sesuai dengan alasan yang telah dia kemukakan, maka kemudian hatinya tergugah untuk mencari Buddha, gitu maksudnya. Yang dimaksud dengan saat itu juga adalah hanya pada momen tersebut. Penjelasan untuk meninggalkan Suparaka adalah dia pergi meninggalkan kota Suparaka menuju Sawati dengan hati yang tergesa-gesa yang disebabkan oleh kegembiraan yang meluap yang menggugah hati ketika mendengar nama Buddha. Jadi bahkan mendengar nama Buddha saja buat dia adalah sesuatu yang spesial. Ya, makanya dia tergugah gitu, bangkit, gembira secara spiritual dan dia ingin mencarinya gitu. Penjelasan untuk di sepanjang satu malam adalah dia berjalan di sepanjang jalan dalam satu malam. Jarak dari kota Suparaka ke Sawati adalah 120 yojana. Satu yojana itu kontroversial sih. Dan dia berjalan di sepanjang malam tersebut. Dia meninggalkan Suparaka dan tiba di Sawati pada hari itu juga. Sepertinya minggu lalu ada yang bertanya ini ya. Apakah mungkin gitu ya melakukan perjalanan 120 yojana dalam waktu satu malam, katakanlah 12 jam berarti ya. Ya kalau kita hitung satu yojana 8 mil berarti itu 960 mil. 1 mil berapa kilo? Kayaknya tidak mungkin ya ditempuh dengan jalan kaki dalam hanya waktu 12 jam katakanlah. Jadi mungkin satu yojana ini bukan 8 mil yang dimaksud,
kemungkinan begitu ya. Makanya saya katakan berkali-kali ukuran yojana itu kontroversial. Ya. Setelah mengetahui kedatangan Bahya, jadi ini Bahya sudah bertemu dengan Begawan. Begawan pun berpikir begini, ketika beliau melihat Bahya, beliau berpikir di dalam hati, berkata di dalam hati, sejauh ini indria-indria Bahya belum mencapai kematangan. Akan tetapi Begawan tahu dalam waktu yang tidak lama akan mencapai kematangan sambil menunggu kematangan indrian. Jadi Begawan, Buddha itu mempunyai kemampuan untuk mengetahui indria-indria Anda itu kapan akan matang kalau Anda bertemu Buddha. Beliau tahu, oh Geminda ya. Nah, beliau tahu ini kira-kira matangnya kapan dan bagaimana membantu supaya cepat matang. Indria-indria itu bukan panca indera ini. Kalau panca indera kita udah kelewat matang nih sekarang ini. Ya, indria itu sada, wirya, sati, samadhi, panya. Ya, keyakinan kita, wirya, usaha kita, samadhi kita kapan? Sada, wirya, sati ya, perhatian penuh, samadhi, kemudian konsentrasi dan kebijaksanaan. Kalau ini matang, maka pencerahan udah di depan mata. Begitu kira-kira ya. Nah, Begawan, salah satu kekuatan atau kemampuan dari Begawan adalah mengetahui indria-indria makhluk kapan matangnya. Gitu, sayangnya sudah parinibbana. Seandainya nih ya. Seandainya nih, bayangkan kalau saat ini Buddha Gautama hidupnya di Myanmar itu. Wah, kita langsung ke sana ya. Langsung rebutan, saya dulu, kapan saya matangnya nih Bante gitu. Ya, mari kita teruskan. Beliau yang pada saat itu diikuti oleh Maha Bhikkhu Sangga, jadi ada Bhikkhu Sangga dalam jumlah yang besar, memasuki Sawati untuk makanan derma, artinya berpindah patah, ya, berpindah patah. Setelah memasuki Jetawana dan melihat banyak bhikkhu berjalan lalu lalang di tempat yang terbuka dengan tujuan untuk menghilangkan kemalasan tubuh yang muncul setelah makan pagi, Bahya bertanya kepada para bhikkhu, di manakah Begawan saat ini? Jadi ini tradisi kami, bahkan sampai hari ini di Myanmar pun begini. Tradisi kita itu dari waktu ke waktu di dalam satu hari itu berjalan ke sana kemari gitu. Ya, bahkan dulu waktu saya masih di tempat yang sebelum di sini itu kan di satu gedung yang besar itu, kalau habis makan jalan ke sana ke sini, beberapa umat dan pengurus itu heran, Bante ngapain sih jalan sana sini. Ya, itu hanya semacam physical exercise dengan jalan-jalan begitu saja. Ya, kami di bhikkhu-bhikkhu Myanmar sampai hari ini masih suka begitu berjalan. Jadi Bahya bertanya kepada para bhikkhu, di mana Begawan saat ini. Setelah memberitahu Begawan telah memasuki Sawati untuk makanan derma, para bhikkhu bertanya, kamu datang dari mana gitu ya. Kemudian dijawab, saya datang dari kota Subparaka. Oh, kamu datang dari jauh, duduklah, para bhikkhu berkata. Beristirahatlah sebentar setelah pertama-tama membasuh kedua kaki kamu dan mengolesinya dengan minyak, itu kata para bhikhunya. Ketika waktunya telah tiba, kamu pasti akan melihat guru. Ya, itu dari bhikhunya. Bahya menjawab lagi, wahai Bante, saya tidak tahu bahaya di dalam kehidupan saya. Saya berjalan di jalan sepanjang 120 yojana hanya dalam satu malam tanpa berhenti dan duduk dimanapun dalam waktu yang lama. Saya hanya akan beristirahat setelah melihat guru. Setelah berkata demikian, dia memasuki Sawati tanpa mengenal lelah dan melihat Begawan yang bersinar dengan keagungan seorang Buddha yang tiada bandingannya. Oleh karenanya telah dikatakan di dalam sutta, pada waktu itu banyak bhikkhu sedang berjalan-jalan di tempat terbuka, kemudian Bahya Darucirya mendekat ke arah bhikkhu-bhikkhu tersebut. Itu penjelasannya tadi, ya. Sehubungan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan sekarang adalah sekarang. Partikel pertanyaan nu dalam bahasa Pali itu mengandung arti ada keraguan. Partikel ko itu kepastian, kata seru artinya adalah jadi di tempat yang manakah gitu. Ini penjelasan untuk tadi pertanyaan dari Bahya kepada para bhikkhu, Bante, di manakah Begawan saat ini gitu. Gitu. Artinya penjelasannya di tempat yang manakah gitu. Ya, ini teknis tata bahasa Pali.
Kami berharap untuk melihat dan mendekat ke begawan. Jadi ternyata di zaman dulu begitu kan, meskipun hanya satu orang tapi mengatakannya kami. Memang orang India bahkan sampai zaman modern itu kayaknya menghindari kata saya. Gitu. Jadi kalau orang India mau membicarakan tentang mobil saya, dia akan bagian mobil Anda itu loh, gitu. Enak ya. Penjelasannya adalah gini. Bahia berharap untuk melihat dan mendekat ke begawan dengan sikap dan perilaku seperti ini. Seperti orang buta yang mendapatkan mata, bayangkan. Orang buta dapat mata baru. Senangnya kayak apa? Ya ini bahia itu. Ya begitu bertemu Buddha itu perilaku dia seperti itu. Seperti orang tuli mendapatkan telinga. Seperti orang bisu bisa bercakap-cakap dengan baik tiba-tiba. Ya, gembira kan? Seperti orang yang tidak memiliki tangan dan kaki mendapatkan tangan dan kaki. Seperti orang miskin mendapatkan keberhasilan dan juga kekayaan, gitu ya. Jadi dia sangat senang dan gembira, menghargai apa yang didapatkan dan patuh siap untuk mendengarkan kata-kata Buddha. Jadi ini merujuk kepada perumpamaan tentang untuk menggambarkan bagaimana senang dan gembiranya dia mendapatkan kesempatan untuk melihat Buddha pada akhirnya gitu. Atau seperti orang yang memasuki jalan yang sulit dilewati kemudian dia mendapatkan wilayah yang sangat damai, ya. Seperti orang yang sedang sakit tiba-tiba mendapatkan kesehatan. Ya, seperti seorang yang dengan perahu yang hancur di tengah samudera dia mendapat perahu gantinya yang besar. Senangnya kayak apa coba? Gembiranya seperti apa? Ya, buru-buru artinya adalah ciri untuk ketergesa-gesaan. Ya, karena tadi kan kalimatnya begini kan, bikunya menjawab Bahya, begawan telah pergi ke desa untuk derma gitu. Kemudian Bahya Daru Cirya buru-buru meninggalkan Cetawana dan memasuki Sawati dan seterusnya gitu. Ketika Bahya melihat Buddha, ya dia melihat begawan itu sebagai seseorang yang tubuhnya enak untuk dipandang, dasaniya bahasa Palinya, ya, menumbuhkan keyakinan, indria-indrianya tenang, hatinya damai dan seterusnya. Nah ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan enak dipandang adalah beliau ini membawa kedamaian di hati. Tubuh jasmaninya yang disertai dengan kemuliaan tubuh yang bersinar, semuanya enak dipandang, mempunyai 32 karakteristik Mahapurisa, laki-laki yang hebat, ya. Anda boleh cari di Google apa sih ciri-ciri 32 laki-laki yang hebat, ya. Kita tidak punya cukup waktu di sini. Penjelasan untuk indria-indrianya yang damai adalah panca indrianya tenang ketika menghadapi kondisi apapun, ya, yaitu mata dan lain-lain, ya. Hatinya damai, yaitu hatinya tenang ketika menghadapi juga kondisi apapun. Tanda-tanda minor, lingkaran cahaya yang mengelilingi Buddha. Anda sering kan melihat gambar Buddha di atas kepalanya itu ada kayak halo cahaya lingkaran gitu kan? Apa sih namanya orang? Ya mungkin mirip, tapi hanya di atas kepalanya, ya. Kalau orang Barat akhirnya mengatakan itu tanda orang suci kan, tapi ini sebenarnya bukan. Dia memang kayak aura keluar dari tubuhnya, cahaya itu keluar dari tubuhnya, bukan dianugerahi oleh super Buddha. Bukan. Memang ini kualitas batin itu semakin murni, dia tubuhnya bersinar. Memang seperti itu. Dan dihiasi dengan rangkaian bunga di kepala itu, ya. Nah, jadi beliau ini menumbuhkan keyakinan. Kenapa? Ya, pantas buat siapa saja untuk yakin terhadap beliau, ya, pantas untuk meyakini sesuatu yang menumbuhkan keyakinan, ya. Kalau di kitab komentarnya itu karena beliau ini diberkahi dengan 10 kekuatan, dasa tata gala tak bala itu, 4 keyakinan, 6 pengetahuan umum dan akumulasi kualitas yang baik tanpa batas gitu. Itu sangat teknis sekali. Yang telah mencapai pengendalian tertinggi dan ketenangan artinya kukuh setelah mencapai serta meraih penguasaan dan penenangan tertinggi yang disebut sebagai pembebasan batin dan pembebasan melalui kebijaksanaan adi duniawi. Jadi beliau sudah terbebas dari semua bentuk kilesa. Yang membebaskan siapa? Kebijaksanaan adi duniawinya gitu.
Beliau adalah orang yang terlatih melalui sikap perilaku tubuh yang sangat sempurna, tiadanya perilaku tubuh yang buruk melalui tangan dan kaki, dan juga tiadanya sifat senang bermain-main, terjaga melalui perilaku ucapan yang sangat sempurna, tiadanya kata-kata yang tidak bermanfaat, dan juga tiadanya sifat bersenda gurau melalui ucapan. Jadi kita juga bisa meneladani sikap-sikap beliau yang seperti ini, ya. Selanjutnya, beliau adalah orang besar karena beliau adalah orang yang menapaki jalan berdasarkan canda, wirya, cita, wimangsa. Yaitu tadi malam juga sudah belajar idik pada, yaitu landasan untuk keberhasilan, atau adipati, penguasa. Ini 4 kualitas ini. Canda itu hasrat, wirya itu energi, usaha. Udah sempurna semuanya. Cita juga kesadaran, wimangsa adalah kebijaksanaan. Beliau tidak lagi menapaki jalan kilesa-kilesa yang telah ditanggalkan dan tidak melakukan semua bentuk kesalahan apapun. Karena alasan itulah maka dia disebut sebagai orang besar. Dia orang yang sudah suci, sudah tidak bisa melakukan kesalahan yang didorong oleh kilesa. Ya jangan diartikan masa sih Bante, emang kalau kan arahat juga dikatakan sebagai orang yang sudah tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Anda jangan bermasa sih Bante, coba saya tesnya 526 kali 563, nah, ya bisa saja salah. Maksudnya kesalahan yang disebut karma-karma buruk dan lain sebagainya itu beliau sudah tidak bisa lagi melakukannya gitu. Bukan perkalian atau rumus fisika kimia. Ketika melihat begawan yang sedang berjalan di sepanjang jalan, Bahia berkata di dalam hati, akhirnya aku benar-benar melihat seorang sama Sambuddha. Ya, dia tenggelam dalam kegembiraan dan mendekat ke arah begawan setelah bersujud dengan 5 titik sentuh. Ya, kalau di komentar dijelaskan lagi, setelah masuk ke tengah cahaya tubuh begawan yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan 5 warna. Gitu ya, jadi itu warna dari aura tubuhnya gitu, warna biru, kuning, putih, merah dan coklat atau orange ya. Si Bahianya ini merinding dikatakan dalam kitab komentarnya, matanya itu kayak terbelalak, tidak berkedip melihat begawan begitu ya, penuh dengan kegembiraan, tapi tubuhnya membungkuk dari tempatnya kayak bersujud begitu. Tadi seperti orang buta dapat mata, orang tuli dapat telinga tadi. Apa yang dia cari ketemu gitu. Ya, maka dia akan menjaganya sepenuh hati gitu. Akan memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin. Itu gambaran dari Bahia pada waktu itu. Sambil menggosok dan mencium kaki begawan, Bahia berkata, "Wahai Bante, ajarkan dhamma kepada saya." Oleh karena itu dikatakan di dalam sutta, setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki begawan, ini tradisi Buddhis. Ya, umat kalau kepada sangga kepalanya akan dijatuhkan gitu. Ya kayak bersujud kan. Kalau di Sri Lanka, di India bahkan kepalanya ditempelkan ke telapak kaki atau telapak tangannya ditempelkan ke telapak kaki bantenya begitu. Di Myanmar juga seperti itu miripnya. Ya, ajarkan saya dhamma wahai Bante, begawan, ajarkan dhamma wahai Sugata yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Ya, bayangkan ya, Anda sambil membayangkan, aduh bahagianya Bahia ya. Seandainya Anda yang bertemu Buddha gimana? Anda begitu enggak? Atau Bante selfie sebentar Bante. Gitu ya. Habis itu waktunya habis, lupa bertanya dharma gitu ya. Selfie lebih penting, upload status, saya bertemu Buddha. Status yang penting update dulu, dharmanya nanti. Sehubungan dengan hal itu disebut Sugata. Nah ini definisi Sugata. Karena kepergiannya yang indah. Bante Wisuda harusnya nanti di ceramah Waisak berceramah dengan topik Sugata. Seorang yang sudah datang dan pergi dengan sempurna, kan kira-kira begitu kan. Jadi bagus kalau Anda pahami nih makna Sugata supaya nanti mendengarkan ceramah Bante Wisuda nggak blank-blank amat gitu. Ya. Jadi arti dari Sugata adalah, kenapa disebut Sugata? Karena kepergiannya yang indah. Kenapa? Udah sampai ke nirwana, ke nibbana.
Karena keadaannya yang telah pergi ke tempat yang bagus, ya, ke nirwana, keadaan yang bebas dari kilesa, karena keadaannya yang telah pergi dengan sempurna, dan karena kualitas ucapannya yang sempurna. Itu definisinya. Ada banyak definisi, nanti Anda akan bertemu juga. Kepergian juga disebut sebagai telah pergi, dan untuk begawan itu adalah indah kepergiannya, murni dan tanpa celah. Ada kan orang yang pergi dengan dicela kan? Si itu lo sekarang hilang lo setelah pinjam uang. Kepergiannya dengan tercela. Akan tetapi apakah yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud dengan itu adalah jalan Arya. Oleh karena dengan melalui kepergian tersebut dia telah pergi tanpa pelekatan menuju ke tempat yang aman. Tidak ada lagi kilesa. Dan karena telah pergi ke tempat yang bagus, ke tanpa kematian, yaitu nibbana, maka beliau juga disebut sugata karena telah pergi ke tempat yang bagus, dan sugata oleh karena telah pergi dengan sempurna, tidak datang lagi pada kilesa-kilesa yang telah dihancurkan oleh masing-masing jalan, gitu. Oleh karena itu hal ini dikatakan dia tidak datang lagi. Ya, ini sugata kan, tidak datang, dan seseorang yang sudah datang dan pergi dengan sempurna. Itu salah satu definisi juga. Dia tidak datang lagi, tidak pulang pada kilesa yang telah dihancurkan oleh jalan Sotapati, maka dia disebut sugata. Nah, kalau mengikuti definisi ini berarti seorang Sotapana juga sugata. Tapi sugata dalam arti tidak datang lagi pada kilesa yang sudah dihancurkan oleh dia melalui jalan Sotapati, ya. Belum semua kan, seorang Sotapana hanya menghancurkan beberapa kilesa saja kan. Seorang Sakadagami juga disebut sugata dalam konteks dia sudah tidak datang lagi kepada kilesa yang sudah dihancurkan oleh dia, oleh Sakadagami Magga, oleh jalan Sakadagami. Seorang Anagami juga disebut seorang sugata dalam konteks tidak kembali lagi ke kilesa yang sudah dia hancurkan. Seorang arahat juga begitu. Jadi levelnya berbeda-beda, ya. Tapi biasanya kita mengenal sugata hanya untuk Buddha kan, ya, nggak salah juga. Tapi Sotapanna juga bisa disebut sugata juga, ya, sesuai dengan kapasitas kilesa yang sudah dia hancurkan. Atau disebut telah pergi dengan sempurna karena telah pergi melalui praktek yang sempurna di 3 kondisi. Artinya adalah oleh karena dia telah bertindak benar. Oleh karena sejak dari beraspirasi di kaki Buddha di Pangkara, di sepanjang waktu hingga di bawah pohon Mahabodhi. Jadi ini bercerita tentang Pertapa Sumedha. Ya, kan beliau begitu melihat Buddha di Pangkara beraspirasi kan, saya ingin menjadi Buddha seperti beliau. Saya tidak ingin menyeberang sendiri. Sebagaimana nanti saya bisa menyeberang, saya juga akan menyeberangkan orang lain. Sebagaimana saya yang tercerahkan sempurna, saya juga akan membantu orang lain untuk bisa tercerahkan. Ya, sejak beraspirasi itu hingga di 4 asangkaya dan 100.000 kalpa kan beliau memenuhi parami-paraminya kan. 30 parami kan, panjang loh, 4 asangkaya 100.000 kalpa. Itu panjang sekali ya. Ya, Bahia aja sejak dia pertama beraspirasi berapa? 100.000 kalpa loh. Baru kemudian jadi arahat. Kita udah beraspirasi dulu belum? Yuk sekarang beraspirasi dong gitu. Sejak kehidupan ini hingga nanti mencapai nibbana, saya akan terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha gitu dong. Ya. Nah, kembali lagi ke slide. Sejak beraspirasi hingga di bawah pohon Bodhi, beliau sudah mencapai puncak dari pemenuhan 30 parami. Jadi kalau Buddha itu tidak 10 parami, kalau kita 10 parami udah jadi arahat. Kalau yang ingin jadi Buddha 10 parami tidak cukup, harus 30. Ya. Yaitu apa? Dengan praktek-praktek ikuti saya, nyata tak carya. Praktek untuk sanak keluarga, lokata carya, praktek demi dunia gitu. Buddha tak carya, praktek demi kebudaan. Jadi beliau mempraktekkan 3 kondisi parami ini tadi yang di slide sebelumnya, sempurna dalam 3 kondisi, yaitu 10 parami tetapi juga yang untuk sanak keluarga juga sempurna, untuk dunia juga sempurna, untuk kebudaan juga sempurna, begitu. Ya. Makanya beliau disebut Maha Tahu,
karena prakteknya aja berbeda, ya tidak? Pada saat siapa itu? Beliau sebagai seorang bodhisatta, kemudian anaknya diminta oleh Brahmana Jujaka, kasih kok. Anda kalau diminta kasih nggak? Kasih dong, kalau jadi Buddha kasih lah. Dijamin jadi Buddha nggak Bante? Gitu. Ada syarat dan kondisi berlaku. Beliau meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh dunia dengan tanpa kembali pada ekstrim-ekstrim yang berikut ini, yaitu kekekalan, ya, tidak percaya lagi ada kehidupan yang kekal, kemusnahan, tidak ada lagi keyakinan pandangan salah bahwa setelah kehidupan ini musnah, nggak lahir lagi gitu, dan penyiksaan diri, kebahagiaan indriawi serta penyiksaan diri, dia sudah tidak kembali lagi ke sana. Tidak menikmati lagi kebahagiaan indriawi. Kalau di dalam kitab itu diberi contoh seperti kehidupan dia sebagai Pangeran Siddhartha. Dia sudah tidak lagi jatuh ke ekstrim itu. Beliau juga sudah tidak jatuh ekstrim penyiksaan diri. Ekstrim penyiksaan diri itu seperti yang beliau lakukan 6 tahun di hutan Uruvela itu. Ya, beliau mengambil jalan tengah, ya. Dengan melalui jalan tengah dalam kaitannya dengan kebenaran Arya, yaitu melalui pengembangan faktor-faktor pencerahan yang tanpa tara. Demikianlah kualitas seorang Sama Sambuddha. Selanjutnya, di antara para makhluk, beliau adalah seorang pemimpin dhamma yang telah dipahaminya dengan sepenuhnya melalui praktek yang sempurna dan tanpa jangkauan. Tidak terjangkau oleh yang lain gitu. Seorang yang telah pergi, yang telah menyusuri, demikian ini arti dari Sugata, yaitu karena telah pergi dengan sempurna gitu, ya. Selanjutnya, dan oleh karena beliau berbicara dengan cara yang benar, mengucapkan perkataan hanya pada tempat yang sesuai, maka beliau juga disebut sebagai Sugata. Ini definisi yang lain. Dan hal ini pun telah dikatakan, beliau adalah seorang yang berbicara pada saat yang tepat, berbicara tentang sesuatu yang nyata, berbicara yang berkaitan dengan tujuan, tentang dhamma, tentang winaya, mengucapkan kata-kata yang merupakan harta karun, ya harta karun, seperti kemarin itu. Saya mendapat kunjungan 1 bante dan 1 samanera. Setelah bicara panjang lebar tentang dhamma, akhirnya saya memberi souvenir buku-buku saya. Abhidhamma manual bab 1 sampai bab 5, kemudian semua buku saya. Termasuk buku Sutta itu kan. Apa komentar dari bantenya? Beliau sangat bergembira sekali. Aduh, terima kasih Bante, ini harta karun gitu ya kira-kira saya ya. Ada saya itu. Ini harta karun, ini harta karun. Ini gembira sekali dia gitu. Ya ini sama gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Buddha itu harta karun yang perlu untuk kita simpan, kita memorize, kita pelajari dan kita praktekkan. Karena ini adalah kata-kata yang menuju ke pencerahan. Sama Bante tadi juga mengatakan begitu. Buku-buku saya dikatakan harta karun. Sebenarnya bukan buku saya. Saya selalu mengatakan saya tidak mengarang buku itu kan. Saya ini hanya menerjemahkan. Itu bukan buku saya yang nulis, tapi saya hanyalah penterjemah. Ya, karena itu hanya saya ambil dari kitab-kitab saja, jadi bukan dari saya gitu. Nah, makanya beliau berekspresi begitu, ini harta karun ini. Terima kasih Bante, gembira sekali dia gitu. Ya, sadu gitu. Jadi mengucapkan kata-kata yang merupakan harta karun pada waktu yang benar, beralasan, sesuai batas dan juga berkaitan dengan tujuan. Nah, Buddha selalu berkata-kata yang berkaitan dengan tujuan. Artinya apa? Tujuan untuk menghancurkan kilesa. Ya, Buddha tidak bergosip, tidak bergunjing dan lain-lain. Beliau hanya berkata-kata dhamma yang memang bermanfaat untuk mencapai tujuan. Ya, baik, itu definisi seorang Sama Sambuddha, definisi seorang Sugata. Saya rasa kelas kedua kita cukupkan dulu sampai di sini. Minggu lalu masih kita teruskan lagi. Mudah-mudahan satu pertemuan bisa kita selesaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bante. Mengenai asal mulanya makhluk hidup yang tadi di awal
khotbah Bante. Jadi sebetulnya saya mau mengkonfirmasi aja. Sebenarnya Buddha tahu tidak asal mulanya makhluk hidup? Atau sebenarnya beliau tahu tapi tidak mau memberitahukan kepada manusia dan dewa karena out of their comprehension? Ini saya rasa penting sekali. Terima kasih. Baik, begini. Pertanyaan yang bagus dan memang harus diklarifikasi, ya. Saya akan coba quote dari teks dulu. Di berbagai kesempatan Buddha mengatakan bahwa annamatagang samsarang. Jadi samsara itu tanpa ujung yang bisa diketahui. Titik awal dari samsara itu tidak bisa diketahui, gitu ya. Jadi itu statement pertama. Kemudian ada lagi pernyataan di dalam sutta yang dikatakan Buddha itu sudah mencapai sabanyuta. Artinya Buddha itu mempunyai pengetahuan yang maha mengetahui. Itu statement yang kedua, ya. Saya perlu sampaikan kenapa? Karena kalau dipahami tidak pada proporsinya, maka sepertinya dua statement ini kontradiktif. Ya, kalau dikatakan Buddha mengetahui semuanya, kenapa di kesempatan yang lain beliau mengatakan bahwa ujung dari samsara ini nggak bisa diketahui? Ya, titik awal dari samsara sudah tidak bisa diketahui gitu. Nah, kalimat berikutnya itu ada lagi kalimat begini, bahwa titik awal dari samsara itu tidak diketahui oleh makhluk yang awija niwaranang tamha samyojanang, yang terhalang oleh awija dan terbelenggu oleh tanha, terhalang oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan. Itu kalimat berikutnya begitu. Jadi awal dari samsara tidak bisa diketahui oleh makhluk yang awija samyojanang, awija niwaranang dan tanha samyojanang, yang terhalang oleh awija dan juga terbelenggu oleh nafsu awija dan tanha tadi, ya. Nah, itu adalah statement-statement yang bisa kita temukan di sutta dan di Abhidhamma, ya. Secara eksplisit Buddha tidak pernah mengatakan bahwa beliau mengetahui awal dari samsara ini. Kita tidak akan pernah menemukan kalimat itu di dalam sutta. Terhadap pertanyaan Anda yang bisa saya sampaikan tadi 3 statement itu tadi. Gitu, ya. Sehingga akhirnya berpulang kepada pemahaman kita akhirnya, ya. Di kitab komentar juga tidak pernah dikatakan Buddha, atau ini kitab komentar mengatakan Buddha mengetahui awal permulaan dari samsara, juga tidak pernah diketahui, ya. Nah, lalu bagaimana kalau dikontraskan dengan statement bahwa Buddha adalah maha mengetahui, ya. Kalau saya, ini pendapat pribadi saya, lalu kalau dari Tripitaka hanya itu tadi, ya, yang juga tidak terklarifikasi juga. Kalau dari saya disebut sebagai maha mengetahui tidak berarti seperti tadi, mengetahui awal dari samsara, mengetahui rumus fisika, kimia dan lain sebagainya, ya. Maha mengetahui adalah mengetahui tentang kehidupan ini dengan baik, ya. Bagaimana makhluk itu terdampar di dalam samsara, risikonya seperti apa, karma baik itu seperti apa, karma buruk itu seperti apa, memurnikan hati itu seperti apa, gitu. Untuk mencapai kemurnian itu bagaimana caranya, untuk mencapai jalan maga dan pala itu bagaimana caranya. Nah, beliau tahu itu, bahwa alam semesta ini terdiri dari 31 alam kehidupan, beliau tahu itu. Dan untuk bahwa dimanapun kita terlahir di dalam 31 alam kehidupan itu, di sana ada duka, beliau tahu dengan persis itu. Jadi menurut saya pernyataan maha mengetahui adalah dalam konteks itu, gitu. Jadi kalau kemudian Anda bertanya sebenarnya Buddha mengetahui atau tidak, saya juga begini. Kalau saya pribadi akan selalu begini. Problem kita ini kan sama seperti di zaman Buddha dulu. Ada seseorang dari tradisi spiritual yang lain, ya, ingin menjadi muridnya Buddha, ya. Tetapi setelah menjadi muridnya Buddha untuk beberapa saat, dia kecewa dengan Buddha. Itu kenapa? Karena beberapa
yang ingin dia tanyakan tidak terjawab dengan tidak pernah terklarifikasi, ya. Setelah itu dia menghadap Buddha dan kemudian menyampaikan kegelisahannya, dan Buddha menjawab kira-kira begini. Apakah dulu sebelum kamu pengen menjadi murid saya, kamu memberi syarat kepada saya bahwa saya harus menjelaskan ini dan itu? Itu. Tidak. Apakah dulu waktu kamu memutuskan untuk menjadi murid saya, ya, kita sudah ada kesepakatan bahwa pada akhirnya kamu mengetahui ini dan itu, gitu. Kayaknya kira-kira seperti itu. Tidak, gitu. Nah, kemudian di kesempatan yang lain, ya, ada insiden dengan perumpamaan yang sangat terkenal itu, seorang pemuda yang terkena anak panah beracun, tahu ya? Anak panah beracunnya itu persis kena di jantung, ya. Dan kemudian ini hanya cerita. Kemudian teman-temannya ingin menolong dia untuk mencabut anak panahnya, ya. Tapi si temannya ini, si orang yang kena anak panah ini menolak bantuan dari teman-temannya. Bahkan berkata, jangan dicabut dulu, gitu. Saya ingin tahu dulu ini sebelum dicabut anak panahnya ini, siapa yang menembak saya tadi, ya. Kemudian dari arah mana anak panah ini tadi ditembakkan. Kemudian dari kasta apa orang yang memanah saya. Kemudian dari bahan kayu apa anak panah ini tadi dibuat. Sebelum mengetahui semua jawaban itu, maka si pemuda itu pasti udah mati dulu, karena anak panahnya udah langsung kena di jantung, gitu. Nah, ini perumpamaan yang bagus, ya, bahwa problem kita adalah sekarang mencabut anak panah, ya. Kalau tadi pertanyaan murid Buddha tadi, kalau Anda ingin, Buddha mengatakan, kalau kalian hanya akan mau menjadi murid saya setelah mengetahui asal mula dari kehidupan ini, maka kamu akan mati terlebih dahulu sebelum mendapatkan jawabannya, gitu. Ya, jadi saya rasa kira-kira begitu. Tidak ada jawaban yang definitif, gitu. Dari sutanya seperti itu, tapi buat saya mengetahui asal mula kehidupan tidak penting. Karena problem kita saat ini adalah kilesa. Nafsu kita, keserakahan kita, kesombongan kita, pandangan salah kita, kemarahan, kebencian, kecemburuan, kekikiran, penyesalan, dan lain sebagainya. Inilah yang merusak. Dan ini seperti anak panah beracun yang harus segera dicabut. Dan untuk bisa membersihkan hati kita dari kilesa, tidak ada syarat bahwa kita pertama harus mengetahui asal mula kehidupan. Jadi tidak penting, ya. Tidak perlu juga sampai kemudian menghancurkan sadha kita kepada Buddha, gitu. Buat saya pada waktu mungkin awal-awal dulu saya mengenal ajaran Buddha, begitu membaca cerita-cerita seperti ini, malah saya semakin hormat kepada Buddha. Ketika Buddha mengatakan awal samsara ini tidak bisa diketemukan lagi, malah hormat saya semakin tinggi. Kenapa? Di mata saya Buddha sangat jujur. Daripada kemudian create story misalkan, paham ya? Menciptakan cerita nanti ada makhluk super Buddha yang menciptakan ini semua, kita malah nggak respect, gitu. Jadi Buddha malah menjawab dengan sangat baik. Memang awalnya tidak bisa diketahui lagi. Nah, problem kita adalah bukan menemukan awal itu. Problem kita adalah menghancurkan emosi-emosi negatif kita, menghancurkan kilesa-kilesa kita. Saya rasa itu jawabannya. Ya, semoga puas. Baik, ada lagi yang mau bertanya belakang. Wandami Bante, mengenai kelanjutan dari pertanyaan tadi, ada satu hal lagi yang penting ya, yang kita tahu dari agama lain itu kan ada cerita secara persis ya, permulaan dunia, manusia gitu dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan besar mereka itu agama Buddha itu asal mula makhluk itu dari mana gitu. Jadi penasarannya mereka begitu, dan kita sebagai umat Buddha juga ada keinginan baik. Rasa penasaran mereka itu
kita ingin membawa mereka supaya bisa ada sada gitu, berpindah dan menyukai Dhamma juga gitu. Saya ingin bertanya pada Bante, bila kita ceritakan tentang Agana Sutta, apakah itu bisa jadi referensi yang baik gitu? Terima kasih Bante. Iya, kalau ada yang bertanya, maksud saya begini, kalau Anda ingin mendapatkan jawaban tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan teman Anda yang berkeyakinan yang lain, saya rasa kalau hanya untuk meyakinkan teman Anda tidak dengan cara seperti itu. Ya, lebih baik apa adanya saja disampaikan seperti yang tadi saya uraikan. Kita ini terkena anak panah beracun loh. Dan obatnya itu ada loh sekarang. Gitu. Dan obatnya itu salah satunya tidak kan, obatnya hanya jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 itu pandangan benar, pikiran benar, dan seterusnya kan. Tidak ada mengetahui awal samsara dengan benar, nggak ada kan? Ada nggak sih? Jadi jalan mulia berunsur 9 ya. Yang satu awal samsara harus diketahui. Tidak perlu kita terjebak ke sana ya. Tidak perlu ikut-ikutan tetangga-tetangga Anda yang mengajukan teori bahwa ini ada awalnya ya. Karena tetangga-tetangga Anda juga sudah mulai repot untuk mempertahankan teorinya. Anda sadar nggak sih? Sekarang kalau kan ada teori nih, katanya manusia pertama diciptakan kira-kira 15.000 tahun yang lalu. Itu pun udah repot sekarang mempertahankannya ketika Stephen Hawking mengatakan Big Bang itu 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan itu Big Bang Stephen Hawking juga mengatakan bukan awal dari alam semesta. Sebelumnya juga ada gitu. Jadi kalau Anda mau menyebutkan Aganya Sutta, boleh-boleh saja, tapi Anda juga harus mempunyai pemahaman yang benar bahwa di dalam Aganya Sutta ketika diceritakan pada awalnya bumi ini gelap gulita, kemudian mulai muncul air uap dan lain sebagainya, dan kemudian makhluk Brahma buah karmanya habis, kemudian dia lahir ke alam semesta. Waktu itu dia lahir di bumi ini tapi masih seperti manusia yang bisa terbang, melayang-layang, tubuhnya bercahaya, tidak makan makanan yang keras dan lain sebagainya. Anda harus memahami bahwa itu bukan awal kehidupan. Itu adalah awal kalpa, awal dari kapa, awal dari terbentuknya sistem dunia yang sekarang. Tapi sebelum ini ada lagi. Jadi alam semesta itu mengalami 4 periode di dalam satu kalpa, mahakapa. 4 periode itu, yang pertama ada sekarang ini katanya periode menuju kehancuran. Sebelum periode menuju kehancuran, periode statis dalam keadaan berkembang. Ya, sebelum statis dalam keadaan berkembang, dulu bumi ini berada dalam periode yang mengembang. Ya, mengembang dari kehancuran siap mengembang. Kemudian sebelum ini periode pertama adalah statis dalam keadaan rusak gitu ya, dalam keadaan. Jadi 4 periode ini berulang terus di dalam satu mahakapa. Bumi ini satu hari nanti harus hancur. Tapi kehancuran itu juga bukan akhir dari alam semesta menurut Aganya Sutta. Setelah hancur, nanti untuk jangka waktu yang lama, semua manusia itu lahir di alam Brahma. Dia lolos nanti, ya. Jadi jangan khawatir. Pada akhirnya Anda akan lahir di Brahma. Aduh ya, seneng ya. Dan di masa lalu kita pernah lahir di Brahma juga kok. Makanya Sayadaw selalu mengatakan kan, kalau berlatihlah mencapai jana. Oh, saya nggak punya parami untuk mencapai jana. Sayadaw bilang semua manusia punya parami karena dulu pernah lahir di Brahma. Jadi kan ceritanya begini nih. Pada saat bumi ini mau hancur total, ya, 100.000 tahun sebelumnya, kira-kira begitu, ada satu dewa pasukan dari langit, dewa yang memberitahu manusia, hei para manusia, perbanyaklah dana sila bawana, karena 100.000 tahun dari hari ini bumi ini akan hancur total. Tujuannya apa? Para dewa ini menginformasikan kepada manusia supaya mereka mempraktekkan dana sila bawana sehingga akhirnya mencapai jana.
Ketika mencapai jana, dia akan lolos dari kehancuran, karena kehancuran alam semesta ini ya tidak bisa menghancurkan alam-alam rupa Brahma yang jana yang kedua ya ke atas itu udah nggak bisa. Jadi akhirnya selamat sampai di situ. Tapi yang bawah hancur total. Ya, hanya saja ada nih makhluk yang terjebak pada pandangan salah yang niata, yang tetap. Ya, pada saat bumi ini hancur dia nggak bisa lolos sampai ke alam Brahma. Akhirnya apa? Dia pindah ini. Kalau di kitab komentar nih, makhluk-makhluk yang memegang pandangan salah yang dengan konsekuensi yang pasti, ketika bumi hancur dia tidak sempat naik ke alam Brahma. Begitu hancur dia akan lahir di loka antarika, istilah palinya. Jadi itu adalah di antara dua sistem dunia. Bayangkan Buddha itu. Jadi ini ada katakanlah ini ada satu sistem dunia. Di sini ada satu sistem dunia yang lain. Ada banyak sistem dunia sebenarnya. Di dalam kitab kita disebutkan. Satu sistem dunia itu terdiri dari 31 alam. Katakanlah kalau di alam kita ini sekarang. Sistem yang lain juga ada lagi. Nah di antara dua sistem ini. Di tengah-tengahnya itu ada satu tempat yang dimana cahaya tidak bisa masuk ke situ. Loh itu 2600 tahun yang lalu sudah disampaikan Buddha loh. Bahwa di antara dua sistem di antariksa sana itu ada satu wilayah di mana cahaya tidak bisa masuk. Kayak black hole ya. Mirip ya. Black hole juga cahaya nggak bisa masuk kan katanya. Buddha 2600 tahun yang lalu. Entah dari teropong apa beliau ini. Bukan dari teropong, beliau mengingat kehidupan lampau beliau. Tadi yang ditanyakan oleh penanya pertama tadi, beliau mengetahui semuanya dalam konteks itu. Dia ingat semua kehidupan lampau dia dan dia tahu bahwa ada satu alam seperti itu gitu. Nah, orang yang memegang pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap itu dia masuk ke sana dia. Itu neraka. Neraka di mana kegelapan total di situ, kegelapan abadi. Cahaya aja nggak mampu masuk ke sana gitu. Ya itu. Tapi sebagian besar lahir di alam Brahma. Abhasara. Ya, Anda nanti juga begitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi setelah bumi ini hancur, dia mengalami evolve lagi, mulai terbentuk lagi pelan-pelan untuk jangka waktu yang lama, akhirnya berkembang stabil lagi. Pada saat stabil, udah mulai mau stabil gitu, Brahma yang tadi, kita ini tadi, karma baik kita habis di sana, mulai turun, lahir lagi ke bumi. Tapi kita buminya belum siap waktu itu ya, masih seperti lapisan bubur, lapisan susu begitu ya. Cairan di dalamnya hanya ada lapisan selaput ininya di permukaannya ya. Kita melayang-layang di atas itu. Status kita manusia tapi melayang-layang, nggak makan makanan kasar. Ya hati kita masih murni karena sebagai efek dari samadhi kita di alam Brahma. Tapi efeknya itu nggak bertahan lama, cepat atau lambat kilesa muncul lagi. Pada saat kilesa muncul lagi, mulai ada nafsu, mulai ada kemarahan, jengkel, benci dengan temannya dan lain sebagainya. Akhirnya seperti hari ini, tubuh kita menjadi kasar. Ini hanyalah satu proses yang tidak berawal, tidak berakhir. Ya, jadi harus Anda pahami bahwa bumi ini, kehidupan ini akan terus berputar dan bisa tanpa akhir, tanpa awal dan bisa juga tanpa akhir. Kalau kita tidak berjuang untuk menghancurkan kilesa, ya kehidupan kita ini bisa tanpa akhir, nggak berakhir, kita akan berputar terus. Jadi jangan menghibur diri Anda, ntar lama-lama kan jadi arahat. Enggak ada ceritanya begitu. Nah, berkaitan dengan, jadi di dalam ajaran Buddha tidak ada kiamat. Itu yang harus Anda pahami. Kita tidak mengenal kiamat dalam pengertian sebagai akhir dari alam semesta, akhir dari kehidupan, nggak ada akhirnya, akan berputar terus. Ya, makanya dulu tahun 12 kan bahkan ada loh umat Buddha yang percaya. Bante katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 12 kiamat Bante. Jawaban saya apa? Ajak taruhan. Kalau perlu 1:10. Anda katakan ke orang yang percaya kiamat, ayo kita taruhan. Kalau kamu yang menang saya bayar 10 kali lipat. Gitu. Kalau saya yang menang nggak usah 10 kali lipat, bayar 1 kali lagi.
Satu kali saja. Skenario-nya kan begini. Kalau ternyata nggak kiamat, siapa yang menang? Anda kan? Nggak kiamat berarti Anda menang kan? Teman Anda harus Kalau kiamat, yang menang siapa? Yang menang dia kan? Kiamat tapi. Ya, kira-kira begitu. Oke. Sukiwanto Bante, saya mau tanya, tadi kan tubuh Buddha itu kan bercahaya, terus ada rangkaian bunga di kepala gitu. Itu bisa dilihat sama semua orang atau orang-orang tertentu aja? Terus selain itu juga apakah arahat juga menunjukkan tanda seperti itu atau hanya Buddha saja? Lalu yang kedua, tadi Bante bilang kan para biku setelah makan siang itu kan berjalan-jalan. Itu berjalan-jalannya sambil meditasi atau hanya jalan-jalan biasa aja gitu. Makasih Bante. Ya. Kalau berkaitan dengan apa istilahnya hello ya, yang lingkaran gitu, itu kayaknya hanya Buddha. Itu tadi bunga itu seperti kira-kira lah, karena 5 warna kan seperti warna-warna bunga begitu. Kalau arahat dan makhluk, jangankan arahat, mereka yang menguasai jana saja itu sinar tubuhnya berbeda. Ya, sebenarnya ini efek dari kemurnian batin dia. Tubuh jasmani ini diproduksi oleh 4 hal. Salah satu dari 4 adalah cita, pikiran, kesadaran kita. Itu memproduksi sel tubuh. Makanya kalau seorang yang lagi marah kan wajahnya jelek kan? Ya enggak? Karena kemarahan pasti memproduksi sel tubuh yang jelek. Cinta kasih memproduksi sel tubuh yang terlihat baik. Ada kan orang yang maaf nih, sebenarnya nggak ganteng, nggak cantik, tapi karena dia penuh cinta kasih wajahnya menarik kan? Ya, betul tidak? Karena hatinya tadi yang positif, yang bersih tadi memproduksi sel tubuh yang baik. Kira-kira begitu, itu salah satu. Yang dua diproduksi oleh karma. Kalau seseorang mencapai jana, dia itu karmanya karma baik. Ya, jadi dia akan memproduksi sel-sel tubuh yang baik. Jadi, nah sel tubuh yang ini salah satu sel tubuhnya itu komponennya adalah warna. Ada warna, ada cahaya, ada api. Nah, warna dan api ini berkolaborasi sehingga memancarkan cahaya gitu. Gitu. Jadi tidak hanya arahat saja yang cahayanya itu terang benderang, tapi juga mereka yang mencapai pencapaian meditatif itu warna ininya terang benderang. Bahkan di Myanmar dulu ada di tahun lama dulu ada salah satu sayadaw yang terkenal itu di dalam ceritanya penduduk desa di sekitarnya itu menyaksikan sayadaw ini tinggal di dalam hutan, di tengah hutan. Jadi para penduduk di desa sekitar itu menyaksikan kalau sudah menjelang malam jam 10, jam 11 atau bahkan lebih itu di hutan itu terang benderang. Cahaya seolah-olah itu ada lampu besar di tengah hutan yang naik ke atas begitu. Yaitu dipercaya sebagai bisa jadi para dewa dan Brahma turun bertemu dengan Bante tersebut atau dari cahaya tubuhnya yang sedang bermeditasi. Itu ya. Terus yang kedua tadi para biku berjalan-jalan, ya biasanya kita dianjurkan untuk mengamati langkah kita, mindful. Ya, mengetahui apa yang sedang terjadi, jadi itu bentuk dari meditasi kita. Kalau tradisi kami di Myanmar, kalau tidak sedang berjalan-jalan dengan memanfaatkannya untuk bermeditasi, kami biasanya berjalan-jalan sambil memanfaatkannya untuk mengulang pelajaran. Kaya yang bigawe magosadanang wisudia, sambil jalan gitu. Soka bari dewanang sama tiga maya duga dumana sanang atengga maya nyaya sa adiga maya nibana sa cigiriya ya didang jadaro satipatana katame jadaro, sambil berjalan begitu. Banyak biku-biku begitu. Anda boleh ini sayale mungkin juga begitu. Para sayale tradisinya begitu, sambil waktunya itu dimanfaatkan untuk mengulang pelajaran atau bermeditasi, ya. Oke.